kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Ida Triratnasari SPD. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 2 Tanjung Jabung Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 1 kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Praktek pemberian layanan klasikal hari ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan materi bidang karir. Berikut ini ujian saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belajar sama siapa, Nak? Sama Mbak Mufti ya? Iya. Sekarang jamnya memang sama Ibu ya? Iya, Bu. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, bisa kembali bertatap muka pada pagi hari ini. Semangat pagi! Pagi, semangat pagi. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalnya dengan berdoa ya. Semoga dari kegiatan kita nantinya bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Di sini ada yang bisa memimpin doa? Fadila, Fadila silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan. Dan pagi ini Ibu akan melaksanakan yang namanya bimbingan klasikal ya. Untuk pagi ini Bu awali kita absen dulu ya, untuk melihat kehadiran kita pada hari ini. Ibu absen dulu. Agus Fauzi Bowo hadir. Amalia Putri Adrian hadir. Ais Dwi Cahya Kiranti, Fadila Kurniati Rahman, Istiqomah Surya Dharma, Jonathan, Kevin Hutagalu, Kela Azahra, Karvina, Milawati, Nurul Muktamar Istiqomah, Novia Kamina, Rizky Dwi Andika, Syahrani Zahra, Syaran Aninda Putri Kirani, Tiara Junita Sari. Alhamdulillah hari ini berarti hadir semua ya? Ya, alhamdulillah semuanya bisa lengkap. Di sini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan klasikal. Kalau sebelumnya kita banyak sekali praktek yang biasanya kita lakukan di bimbingan masing ya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan layanan yang namanya klasikal. Sudah pernah tahu tentang bidang karir? Ada yang tahu tentang bidang karir? Belum? Belum tahu. Kalau belum tahu nanti kita akan bahas. Ibu akan perkenalkan bagaimana yang namanya karir. Bisa lihat ke depan semua ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada tujuan pembelajarannya dari bidang karir yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran ini adalah untuk memotivasi peserta didik untuk memiliki orientasi pada masa depan. Yang kedua, mengembangkan mengenalkan diri peserta didik yang dikaitkan dengan rencana masa depan. Yang ketiga, tujuannya adalah pemaparan tentang masa depan dalam konteks karir. Nah, yang terakhir adalah motivasi peserta didik untuk memiliki orientasi pada masa depan dalam bidang karir yang sesuai. Nah, di sini Ibu akan mengorientasikan atau mengenalkan tentang
karir. Bidang karir ini bisa digunakan sebenarnya dari SD ya. Kalau ada yang guru BK, tapi di sini mungkin karena kita keterbatasan yang namanya guru BK di SD, jadi di kelas 8 ini Ibu akan mengorientasikan atau memperkenalkan bagaimana sih namanya bidang karir. Oke, selanjutnya pengenalan diri. Yang pertama kali harus kalian tahu di dalam kita mengenalkan diri atau mengetahui bagaimana karir adalah pengenalan diri. Sudah tahu tidak? Apa sih yang dinamakan dalam pengenalan diri? Ada yang tahu? Kalian sudah kenal nggak dengan diri kalian sendiri? Sudah. Siapa? Nama ya? Rata-rata siapa kenal? Kenal Bu, saya Kayla. Oh saya Rani. Salah ya? Tetapi yang di sini diminta adalah kalian memahami tentang diri kalian sendiri. Bagaimana kelebihan kalian, bagaimana kekurangannya. Terus kalian harus tahu bagaimana tentang bakat kamu, minat kamu. Ya, harus paham. Kalian harus mencari ke dalam jati diri kalian sendiri. Siapa sih saya? Apa sih kemampuan saya? Apa sih kekurangan saya? Pernah tidak sebelumnya mempertanyakan itu? Ayo Ibu tanyakan, siapa yang sudah pernah nih? Bu, saya pernah. Saya pernah menanyakan sama diri saya sendiri. Siapa sih saya? Kemampuan saya seperti apa? Terus saya ini kemampuannya di bidang apa? Apakah saya sudah melaksanakan kemampuan saya ini secara maksimal atau belum? Ada yang sudah pernah? Pernah? Rani ya? Mantap. Yang lainnya gimana? Ada yang sudah pernah? Siapa? Selain Rani? Oke, berarti baru 2 orang ya. Selanjutnya, ini yang namanya pengenalan diri. Jadi pengenalan diri itu adalah hal yang mencakup pengenalan seorang pada ranah minat, bakat, kepribadian, nilai, dan sikap. Di mana pengenalan di sini atas diri kalian sendiri yang mencakup 2 sisi, yaitu yang pertama keunggulan atau kelebihan yang ada pada diri kalian, yang kedua adalah kekurangan. Jadi pengenalan diri itu yang terpenting adalah kalian bisa memahami tentang diri kalian sendiri, di mana kelebihan kalian dan di mana kekurangan. Kenapa harus kalian tahu? Saya harus tahu nih kelebihan saya di mana, porsi kekurangan saya di mana. Kenapa itu harus kalian ketahui? Ada yang tahu tidak? Agar kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian secara optimal. Ya, sampai sini paham? Ada nggak yang pernah berpikir bakat sama minat itu sama? Siapa yang pernah berpikir kalau bakat sama minat itu sama? Beda atau sama? Ayo, beda ya. Jadi sini jelaskan. Ternyata bakat sama minat ini sama. Berarti cara pikir beda ya. Jadi kalau kalian kemarin berpikir bakat sama minat itu sama kok, ternyata beda. Kalau minat itu ketertarikan seseorang terhadap bidang atau aktivitas. Berarti keinginan ya. Mau. Kalian mau ikut bola. Ada yang tidak mau. Rata-rata mau tapi tidak punya bakat. Terus bakat itu apa? Kemampuan yang dibawa dari lahir. Dan itu setiap orang berbeda-beda porsinya. Jadi ada yang memang betul-betul memiliki porsi atau kemampuan, bakat bawaan, misalkan di olahraga memang pintar di bagian sepak bola. Ada yang mau tetapi tidak bisa atau sulit melakukannya. Itu porsinya. Jadi minat sama bakat itu berbeda. Kalau minat itu berarti kemampuan menjalankan suatu aktivitas, sedangkan bakat adalah kemampuan atau kemampuan bawaan yang dibawa dari lahir, dan itu bisa dioptimalkan dan dilatih. Sudah mulai paham? Jadi pengenalan diri itu seperti itu. Kita mampu melihat minat, bakat, kemampuan dan kekurangan kita, lalu berpikirlah, mulai rasionalkan. Kira-kira kalau kemampuan saya di sini, saya harus minat ke bidang apa agar berjalan secara optimal. Oh misalkan saya kayaknya besok mau jadi di bidang hukum, karena saya di sini cara berbicara saya bagus, semuanya sudah sangat beruntun ya, sudah bagus. Saya tampilkan. Oh saya harus ikut olimpiade kah? Saya harus ikut pramuka kah? OSIS dan sebagainya, program B. Itu salah satu cara kalian mengoptimalkan lagi dari kemampuan kamu. Begitu juga misalkan di musik. Begitu juga dengan orang lain.
kepribadian itu seperti apa? Kepribadian itu berarti kebiasaan. Kita punya kebiasaan masing-masing. Tapi kebiasaan itu bisa kita alihkan kemana? Mau ke positif kan atau mau ke negatif? Ya, itu yang namanya kepribadian. Jadi sifat yang dimiliki oleh seseorang yang berkembang ketika seseorang berhubungan dengan orang lain. Kepribadian itu bisa berubah-ubah. Bagaimana kita berada di lingkungan. Kalau lingkungan kita berada di positif, berarti kita akan membawa dengan yang hal-hal positif. Tapi ketika kita bergaul di hal negatif, itu bisa saja terjadi kita akan mengikuti arah yang negatif. Makanya kita harus pintar-pintar untuk memilih lingkungan tempat kita bergaul. Nilai sama sikap. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu, sedangkan sikap adalah kecenderungan individu untuk merespon terhadap sesuatu objek. Jadi nilai itu cara kamu untuk mempertimbangkan dengan apa yang kamu kerjakan. Sikap kamu seperti ini, kira-kira kamu bisa tidak? Ini nilainya apa, positif kan, bagus atau tidak? Berarti harus bisa ya. Ada yang bisa baca? Bantu ibu. Ada yang berani? Ayo, Fadila. Oke, silakan coba Fadila. Dari sini. Ya, dari saja. Pentingnya memahami kelebihan dan kekurangan diri. Mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sangat penting agar kamu bisa mencapai kesuksesan. Pasalnya, dengan memahami kelebihan dari kekurangan kamu akan lebih unggul dalam banyak hal. Sebagai contoh, kelebihanmu adalah mudah bergaul dengan orang lain dan suka tampil di depan umum. Sedangkan kelemahanmu adalah kurang teliti dan tidak suka pekerjaan yang monoton di balik meja. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan atau kegiatan yang kamu sukai dan terampil, kamu lakukan apa, profesi apa yang ingin kamu tekuni. Misalkan bisnis, sosial politik, dan hukum. Lalu kira-kira kompetensi atau keterampilan yang mendukung profesi ini apa? Misal, saya berpartisipasi dalam mengelola acara dalam kegiatan di sekolah, memimpin kelompok seperti menjadi ketua OSIS, menjadi moderator dalam diskusi. Sudah dijelaskan sama temannya. Jadi inilah yang pentingnya memahami kelebihan sama kekurangan diri kalian. Misal nih, yang coba kita ambil contoh yang lain. Kamu sudah paham tentang diri kamu, misalkan saya ini punya bakat di bidang olahraga. Ini banyak. Salah satu mungkin olahraga sepak bola. Nah, sudah tahu. Nah, kalau kalian sudah mengetahui bakat saya di sini, saya juga berminat di bidang olahraga atau GSI. Kira-kira langkah selanjutnya untuk bisa mencapai yang tadi bakat tadi dan minat tadi gimana? Oh, saya ikut ekstrakurikuler. Kira, berarti ekstrakurikulernya apa? Sepak bola. Kalau sudah sepak bola, selain sepak bola berarti penjas, atletik dan lain-lainnya saya harus memampunya semua. Jadi tidak hanya harus di olahraga saja. 1 tahun ke depan target saya seperti apa nih? Kamu harus punya peta konsep, atau biasa peta konsep ini dibuat per tahun. Tempellah di kamar kamu. Bisa. Misalkan tahun ini saya harus bisa memenangkan GSI, saya harus bisa ikut perlombaan sepak bola antar sekolah, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Itu salah satunya. Nah, mempermudahnya lagi apa? Ketika saya sudah nanti kelas 3, ya, itu jenjang karirnya bakalan berlanjut. Setelah kelas 3, kira-kira setelah saya tamat SMP mau kemana? Berarti sudah dipikirkan ya dari situ. Setelah tamat SMP harus pertimbangkan. Berarti pilihannya ada SMA, SMK, dan aliyah atau STM. Ada 4. Jadi itu dipertimbangkan. Kemampuan saya di mana? Yang tadi yang minat, bakat, kemampuan, sama kekurangan tadi, itu yang harus dipertimbangkan. Nah, dari penjelasan ibu yang panjang lebar tadi, gimana? Sudah paham belum? Sudah bisa? Kira-kira apa saja kelebihan sama kekurangan pribadi? Sudah bisa? Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kita akan bersangkutan dengan materi hari ini. Jadi 4 kelompok. Kita semua jumlahnya nanti secara bergiliran silahkan maju ke depan. Ibu ada 4 permen. Jadi silahkan pilih. Mau Kis, mau Yupi, Kopiko, ataupun Mentos. Silahkan maju ke depan. Dan nanti dari macam-macam permen ini
dari depan. Ambil, yuk berbentang dari yang sebelah sana. Begitu sampai ke belakang. Yuk silakan. Sudah bisa kita mulai. Jadi silakan perhatikan. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara permainan kita. Jadi dari masing-masing kelompok nanti silakan maju ke depan 2 orang perwakilan. Maju ke depan nanti 1 orang home pipa atau pingsut ya. Nah, untuk mencari siapa yang duluan nanti bakal lempar dadu. Sudah pernah semua main ular tangga? Ular tangga pada hari ini itu di masing-masing setiap nomor atau tangga di sini itu ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang menjurus sama materi kita hari ini tentang karir. Oke, jadi kalau misalkan nanti sudah dilempar dadunya, silahkan jalan sesuai dengan yang didapat. Sudah sampai di finish, baru silahkan nanti kembali ke kelompoknya masing-masing, lihat hasil yang kalian dapatkan, berapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan di kelompok, dan siapa saja yang sudah kalian dapatkan. Bagaimana? Ada yang masih bingung? Masih? Nurul sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, boleh maju ke depan 2 orang. Yuk, perwakilan dari kelompoknya. Oke, yang pertama, cari yang kedua. Yang kedua. Siapa? Yang terakhir? Oke. Nomor 5. Siapa temannya? Ambil kertasnya yang nomor 5. Tegak ambil yang di nomor 5. Yang nomor 3, silakan ayo jalan. 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti finish ya. Selesai. Kita sampai finish, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan saling diskusi, lihat pertanyaannya apa saja, dicatat ke dalam kertas. Kalau dapat informasi berarti nanti yang disampaikan adalah informasi yang kalian dapat. Atau mau ada yang duluan? Rani, iya, mau ambil duluan? Boleh? Boleh. Ya, silakan Rani. Setelah ini kelompok berapa? Kelompok 1. Habis itu setelah kelompok 1, 4. Kelompok 4, terakhir kelompok 2. Ya, silakan Rani. Yang lainnya silakan dengarkan ya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3, kelompok metos. Kami memiliki 2 pertanyaan dan 1 untuk informasi. Pertanyaan yang pertama yaitu nomor 15. Contoh kegiatan dalam menulis cerita. Kira-kira mata pelajaran apa yang cocok untuk mengembangkan kemampuannya? Sini saya menjawab bahasa definisi. Oke. Pas? Sudah ya. Kasih apa dulu untuk kelompok? Lanjut ke soal yang kedua, yaitu nomor 38. Bagaimana peran bakat dalam proses belajar? Sini hasil diskusi kami adalah salah satu peran bakat dalam proses belajar adalah membentuk konsep diri yang positif pada siswa dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Lanjut, informasi yang saya dapat yaitu informasi yang ketiga. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki individu yang ditampilkan secara produktif, cepat, dikuasai, dan tampil lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Pada kondisi tertentu, bakat merupakan keadaan awal seseorang yang mempengaruhi perkembangan selanjutnya atau SNOW 1992. Bakat peserta didik yang ditampilkan dapat berupa kemampuan akademik maupun non-akademik. Dengan mencoba beragam aktivitas produktif, dalam memahami bakat peserta didik, perlu banyak melakukan eksplorasi dengan mencoba beragam aktivitas produktif, terutama yang berkaitan dengan minat karirnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi bakat dimulai dengan mencoba aktivitas yang sesuai dan menjadi kompeten. Sekian diskusi dari kami, bukan kata mohon maaf.
berpendapat bahwa minat merupakan sumber motivasi bagi individu untuk melakukan sesuatu. Minat yang dimaksud adalah minat karir, yaitu minat peserta didik dalam hal menanyakan dan menentukan berbagai alternatif karir serta aktivitas yang mendukung pilihan karirnya. Peserta didik berkesempatan memilih kegiatan dan sidang kurikuler dan mata pelajaran pilihan yang tepat. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki individu yang ditampilkan secara produktif, cepat, dikuasai, dan tampil lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Pada kondisi tertentu, bakat merupakan keadaan awal seseorang yang mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Bakat peserta didik yang ditampilkan dapat berupa kemampuan akademik maupun non-akademik. Dalam memahami bakat, peserta didik perlu banyak melakukan eksplorasi dan mencoba beragam aktivitas produktif, terutama yang berkaitan dengan minat karirnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi bakat mulai dengan mencoba aktivitas yang disukai dan menjadi kompeten. Baik, soal yang kedua, Adi bisa memperbaiki motor jika motornya rusak ringan. Dia tidak pernah membawa ke bengkel. Dia selalu memperbaiki sendiri motornya yang rusak dengan mengandalkan kunci dan alat-alat yang ada di rumahnya. Setelah Adi lulus dari SMP nanti, sebaiknya Adi melanjutkan sekolah dan jurusan apa? Mengapa? Di sini saya menjawab otomotif. Karena jurusan ini sesuai dengan bakat Adi. Di jurusan otomotif ini, Adi bisa lebih mengembangkan bakatnya. Sudah? Sudah semuanya? Ini kartu informasi yang kami dapatkan adalah dalam melakukan pemilihan mata pelajaran, salah satu hal yang sangat penting dilakukan adalah memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Sekolah memfasilitasi peserta didik untuk melakukan eksplorasi minat, bakat, kemampuannya, dan konsultasikan dengan guru. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan atau menyampaikan hasil diskusi kami yang di kelompok 4, kelompok KIS, mengenai pertanyaan yang kami dapatkan dari permainan bola tenaga tersebut. Kami mendapatkan 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat di usia remaja? Berikut adalah beberapa tips untuk mengembangkan minat dan bakat. Yang pertama, mengenai minat dan bakat yang dimiliki. Adapun cara-caranya untuk kita dapat memahami lebih apa yang kemampuan kita ataupun kekurangan, mengikuti tes minat dan bakat, memahami hobi yang dimiliki dengan baik, mencari tahu apa yang disukai. Yang kedua, mengasah kemampuan secara perlahan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, mengikuti kompetensi dan lomba. Yang kelima, berlatih secara rutin. Pertanyaan yang kedua, mengapa bakat dan minat penting dalam menentukan karir? Oke, jawabannya, minat dan bakat memiliki hubungan yang erat dengan pilihan karir di masa mendatang. Dengan mengembangkan bakat dan minat yang kamu miliki, harapan kedepannya kamu bisa bekerja di bidang tersebut sehingga kinerjamu juga akan lebih maksimal karena kamu menguasai dan menyukai bidang tersebut. Pertanyaan ketiga, apa tujuan dari mengembangkan bakat dan minat pada diri kita? Hasil diskusi kami menyediakan lingkungan yang memungkinkan individu untuk mengembangkan minat bakat secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan kepribadian dan kebutuhan manusia. Sekian hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Informasi yang saya dapatkan dari permainan bola tangga tadi adalah minat adalah ketertarikan pada suatu objek. Harlock 2011 berpendapat bahwa minat merupakan sumber
motivasi bagi individu untuk melakukan sesuatu. Minat yang dimaksud adalah minat karir, yaitu minat peserta didik dalam merencanakan dan menentukan berbagai alternatif karir serta aktivitas yang mendukung pilihan karirnya. Peserta didik berkesempatan memilih kegiatan ekstrakurikuler dan mata pelajaran pilihan yang dapat. Baik, itulah tadi. Terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, berarti sampai di sini kan kita paham semua ya, bagaimana kita bisa memahami tentang diri kita sendiri. Menggalinya dari yang tadi sudah Ibu sampaikan. Sampai di akhir sini masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang bingung? Cukup? Oke, kalau cukup di sini Ibu ada beberapa tes yang boleh kalian isi. Evaluasi hasil bimbingan dari bimbingan klasikal kita tentang karir ya. Jadi nanti ini dibagikan satu-satu. Silakan diisi, nanti kalau sudah silakan dibuka ke depan. Silakan isi LKPD-nya. Terus kalau lihat di situ ada evaluasi ya. Ada evaluasi hasil bimbingan klasikal. Jadi bisa dilihat. Berarti keterangannya silakan kalian checklist sesuai dengan yang kalian peroleh. Checklist pilihannya. Sangat paham, kurang paham, atau tidak mengerti. Oke? Yang sudah selesai boleh kumpul ke depan ya. Silakan kumpulkan di meja itu. Baiklah, dari kegiatan kita pagi hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Saya Rani? Ayo, silakan. manfaat yang saya dapatkan pada bimbingan klasikal pada hari ini dapat berupa saya lebih mengetahui apa yang saya butuhkan, mengetahui apa kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri saya, dan juga dapat menunjang apa yang menjadi cita-cita saya, serta saya juga lebih tahu suatu alasan tentang apa yang membuat kita gagal dan sukses dalam melakukan suatu hal. Dan juga serta terakhir, saya lebih bisa merespon suatu hal dengan lebih baik lagi. Bagus ya, kasih aplaus